sesuai dengan pekerjaan yang mereka yang akan ditangani, yang akan ditangani, yang kemudian juga dengan lingkungannya. Apakah cocok karakternya dengan lingkungannya? Ya, karena pada bagian-bagian tertentu atau lingkungan tertentu memerlukan karakter yang tertentu pula. Gitu. Oke. Gitu. Kalau untuk lingkungan sendiri maksudnya seperti apa ya Pak? Boleh dijelasin lagi? Misalnya seorang reception, ya reception dia harus punya karakter yang memang dalam bertutur katanya itu ya halus, kemudian bisa menerangkan dengan jelas, kemudian karakternya juga bisa murah senyum gitu. Ramah ya. Ya ramah ya. Dan kalau misalnya tidak, jadi secara fisik misalnya senyum aja susah ya, jadi nggak bisa jadi reception gitu tidak ya bisa Pak jadi ya? reception. Kemudian juga misalnya kalau dia harus bekerja di lapangan gitu, dia harus punya karakter yang kuat dan bisa tahan panas misalnya seperti itu. Atau tadi itu kerja sampai malam ya Pak? Ya sampai malam ya, itu ya memang harus karakter-karakter yang cocok dengan lingkungan dan pekerjaan ya. Itu harus match. Baik, oke, udah ada telepon yang masuk nih Pak, kita jawab dulu Pak ya. Pak Iwayan ya. Halo. Halo, ya halo. Halo Mbak. Ya halo. Saya Noval Mbak. Bapak siapa? Noval. Pak Noval dari mana Pak? Dari daerah Ancol Mbak. Dari Ancol, silakan Bapak pertanyaannya. Saya mau nanya Mbak, apa saja yang menjadi pertimbangan perusahaan dalam menginterview kandidat Mbak? Pertimbangan perusahaan dalam menginterview kandidat ya Pak ya? Pertimbangannya Mbak. Oke, baik Bapak. Terima kasih Bapak ya, Bapak Noval dari Ancol. Langsung dijawab Bapak Iwayan. Pertimbangannya dalam Bapak Noval. Bapak Noval ya. Jadi pertimbangannya dalam menginterview adalah tentunya yang sangat mendasar adalah pengalamannya ya. Pengalaman yang bersangkutan. Kemudian juga pertimbangan lain seperti permintaan gaji. Ya, itu yang jadi bahan pertimbangan juga seperti yang saya sebutkan tadi sebelumnya adalah sikap pada saat wawancara gitu. Ya, karena kesan ada orang pertamanya kesan pertamanya itu 3 pokok yang biasanya kami lakukan dalam mempertimbangkan mengambil keputusan dalam wawancara atau merekomendasikan ke tahap berikutnya. Baik, kalau dari tadi nih kayak kita nggak menyentuh soal background ya Pak, background pendidikan. Ini menurut Bapak gimana nih dari background pendidikan sendiri? Background pendidikan itu kami perlukan pada posisi-posisi tertentu memang. Tapi kalau ada posisi-posisi tertentu kami mengabaikan pendidikan. Ya artinya bukan tidak sekolah, tapi sekolah gitu ya. Contohnya misalnya kita merekrut atau mencari seorang kandidat driver, sopir. Tentunya kita mau cari sopir yang pendidikan tinggi kan agak susah. S1 driver terus menguasai jalan di Jakarta, pasti mereka nggak mau jadi driver. Nggak mau jadi driver ya. SMA aja sulit untuk menjadi driver. Dia akan mencari pekerjaan yang lebih interaksinya lebih banyak karena kebanyakan kalau driver kami akan mendapatkan pasti di posisi SMP ya atau SD gitu. Yang itu pun driver yang memang yang biasa memang bekerja pada tempat hiburan, biasanya seperti itu. Yang sudah tahu jam-jamnya ya Pak ya. Jam-jamnya ya. Kemudian juga ada posisi-posisi tertentu yang memang kadang keahliannya tidak melalui pendidikan. Seperti misalnya katakanlah cook. Ya cook karena kami kan bisnisnya di restoran yang berbasis ke makanan oriental. Betul. Dan mereka lebih banyak pengalamannya itu biasanya mereka bekerja pada restoran oriental, bukan melalui pendidikan. Betul. Beda dengan seorang chef atau seorang cook yang dari masakan western atau internasional, itu mereka kan ada sekolahnya. Betul. Nah itu biasanya mereka based on expertise. Jadi pengalaman mereka ya mengabaikan pendidikan. Baik. Ya itu. Jadi ada pertimbangan khusus. Iya, jadi tergantung posisinya apa benar ya Pak ya. Oke, ada telepon lagi nih Pak yang masuk, masih ada. Ya, halo? Halo? Ya, halo. Halo. Ya, Kak. Dengan Dani. Halo? Halo.
halo. Halo? Halo. Halo, halo. Halo? Ya, halo? Halo. Bisa? Sepertinya Halo? terputus, Pak. Kita jawab pertanyaan dari Facebook saja ya, Pak ya? Dari Ya, Facebook oke. yang masuk. Apa saja yang harus dipersiapkan seseorang dalam menghadapi interview sebelum interview kerjanya, Pak? Yang pertama adalah fisik dulu. Fisik, ya, iya. karena kan Tidur cukup. Tidur cukup. Jadi benar-benar kita siap secara fisik, kemudian juga secara materi, yang akan diinterview, artinya yang berkaitan dengan apa yang kita lamar, itu benar-benar kita sudah siapkan. Betul. Ya, karena pasti itu akan digali terus oleh sang interviewer. Kemudian yang ketiga adalah penampilan. Penampilan lagi, balik lagi ke penampilan ya. Penampilan ya, itu. Memang itu perlu ya. Ya. Oke Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Ya. Ini kita sebenarnya sih masih pengen ngobrol-ngobrol banyak lagi Pak tentang ini, cuman waktunya sudah habis. Nanti kapan-kapan Bapak diundang lagi ke sini. Terima kasih. Oke, pemirsa, siapa yang tidak mengenal interview? Interview semua orang pasti pernah mengalami yang namanya proses interview, apalagi pencari kerja. Oleh karena itu, proses interview ini merupakan gerbang di mana kita mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dari kita sendiri. Jangan sia-siakan kesempatan yang baik dalam proses interview, gunakan sebaik-baiknya interview itu sebagai jembatan Anda dapat diterima di perusahaan. Jadi Anda jangan terlalu tertutup pada saat interview seperti yang tadi Pak Iwayan bilang, dan Anda juga harus menginformasikan diri Anda sebaik mungkin serta penampilan yang diutamakan. Baik pemirsa, terima kasih karena telah bersama kami selama 30 menit ini dalam program PHK Pokoknya Harus Kerja, dan saksikan PHK untuk esok hari di jam yang sama bersama saya April Akasia. Saya pamit, sampai jumpa. Oke Pak, makasih Pak Iwayan. Terima kasih.